Nah, apa saja jenis-jenis variabel? Variabel secara umum dapat dipecah beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan dependent variable, yaitu variabel yang terikat atau sering juga disebut dengan variabel output, kriteria, dan konsekuen. Variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sementara independent variable merupakan variabel bebas yang sering juga disebut sebagai variabel stimulus predictor, di mana variabel ini mempengaruhi atau menjadi sebuah perubahan yang timbul akibat variabel terikat. Jadi kita lihat akan saling berkorelasi. Contohnya adalah komitmen kerja adalah sebuah variabel bebas. Ternyata mempengaruhi produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah variabel terikat. Berikutnya ada yang disebut dengan variabel antara atau intervening variable, di mana variabel ini secara teoritis mempengaruhi antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi suatu hubungan yang tidak langsung namun dapat diamati dan dapat diukur. Contohnya adalah perilaku suami adalah variabel bebas, perilaku istri kita tentukan sebagai variabel terikat, ternyata menjadi variabel moderator pada jumlah anak. Berikutnya moderating variable. Variabel moderator yaitu variabel yang memperkuat dan atau justru memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Contohnya hubungan suami istri bisa jadi akan semakin kuat dengan munculnya anak di antara mereka atau justru merenggangkan hubungan mereka dengan adanya anak. Setelah kita mengidentifikasi variabel yang penting dan menetapkan hubungan di antara variabel-variabel ini, kita perlu menguji apakah teori ini benar-benar terbukti kebenarannya. Dengan itu kita melakukan uji hubungan secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat. Dalam hal ini kita akan sedikit berkorelasi dengan ilmu manajemen. Hasil pengujian yang kemudian kita cantumkan ke dalam beberapa solusi yang nanti akan kita duga disebut dengan hipotesis. Hal ini juga mengadopsi buku Sekaran, di mana hasil pengujian tersebut dinyatakan memberikan beberapa solusi mengenai apa yang dapat diubah dalam situasi yang dihadapi untuk memecahkan masalah. Nah, rumusan-rumusan ini yang akan kita uji kita sebut dengan hipotesis. Bagaimana mengujinya, dengan apa kita mengujinya, dan bagaimana melakukan validasi atau pengukurannya, kita akan perhatikan berikut ini. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji untuk mengetahui hubungan antar variabel. Ingat loh ya, hipotesis dapat diuji dan dapat divalidasi. Hipotesis juga dapat menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok yang terkait dengan variabel. Dan juga untuk menguji apakah hubungan tersebut eksis atau tidak, maka hipotesis dapat disusun sebagai proposisi atau dengan pernyataan jika. Dalam hal ini kita ingat algoritma di dalam sebuah pemrograman yaitu if, then, else atau if, then statement. Hipotesis secara umum ada dua, ada hipotesis direksional yang itu sebuah pernyataan akan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok dengan istilah yang sering digunakan seperti positif, negatif, dan lain sebagainya. Contohnya, wanita lebih bermotivasi dibandingkan pria. Sementara hipotesis non-direksional yaitu hipotesis yang mengendalikan hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Contohnya, ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Sangat general sekali dan justru membuat orang akan ambigu dengan statement ini. Langkah-langkah pengujian hipotesis dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan alternatif. Mungkin teman-teman semua pernah lihat beberapa hipotesis terkait H0, H1, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk melakukan atau mengukur tingkat signifikan yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita tentukan. Demikian penjelasan saya terkait hal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.